Halo, saya Setio. Selamat datang di Satset. Beberapa waktu belakangan ada banyak sekali berita-berita yang bikin kita agak lelah sebagai rakyat Indonesia. Salah satunya adalah ini. Penjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Bapak Teguh Setiabudi yang mengeluarkan aturan terkait poligami untuk ASN di lingkungan Pemprov DKJ atau Daerah Khusus Jakarta. Tanpa angin dan hujan, tiba-tiba Pak Teguh ini mengeluarkan sebuah kebijakan yang bikin kita bertanya-tanya sebenarnya apa urgensinya. Saya sendiri sudah tinggal di Jakarta sejak sekitar 2009. Ya, saya tahu ada banyak sekali permasalahan di Jakarta ini. Mulai dari banjir, macet, kesenjangan sosial, polusi. Tapi ternyata seorang penjabat gubernur yang bisa mendapatkan kedudukannya bukan karena dipilih oleh rakyat, dia tidak mengeluarkan dana untuk kampanye, tidak diamanati oleh rakyat, tiba-tiba mengeluarkan sebuah pergub tentang tata cara poligami untuk ASN. Kalau kita telaah secara substansi, jelas ini bermasalah. Kalau kita baca di situ, beberapa syarat seorang ASN bisa melakukan poligami. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sangat diskriminatif. Kemudian yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Seakan-akan tidak bisa melahirkan keturunan itu semata adalah kesalahan dari istri. Dari sini seakan-akan perempuan dikategorikan sebagai masyarakat kelas 2 yang diposisikan hanya semata sebagai pendamping suami, bukan lagi seorang subjek yang punya hak dan punya kepentingan. Aturan ini sebuah bukti konkret bahwa pengambil kebijakan mereka tidak memiliki perspektif yang berlandaskan dari pengalaman perempuan. Karena kalau kita lihat kasus-kasus poligami ini banyak memicu perceraian. Pada 2023, Badan Peradilan Agama mencatat ada 391.296 pengajuan perceraian, di mana 701 diantaranya adalah akibat poligami. Itu adalah satu fakta yang tidak bisa dibantah. Itu adalah sebuah data. Dan seharusnya dia yang menjadi pemangku kebijakan seharusnya cukup paham dan bisa menciptakan atau mengeluarkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan lebih menghargai perempuan. Terus terang saya tidak cukup paham sebenarnya hal apa yang melandasi seorang Teguh Setiabudi ini sebagai penjabat gubernur Daerah Khusus Jakarta mengeluarkan pergub ini. Karena kalau di logika, andaikan saya punya satu kesempatan tiba-tiba ditunjuk menjadi seorang pimpinan, dan boleh mengeluarkan sebuah kebijakan, saya tentu akan mengeluarkan kebijakan tentang hal yang selama ini saya yakini. Tentu saja saya yakin juga orang-orang lain juga akan melakukan itu. Ketika kita memimpikan sesuatu, sebuah kondisi yang ideal tapi tidak difasilitasi oleh dia yang berada di kursi kekuasaan, ketika kita dikasih kesempatan untuk berada di posisi itu, tentu kita akan melakukan hal yang kita yakini sebagai sesuatu yang ideal. Tapi seorang Teguh Setiabudi sebagai penjabat gubernur Daerah Khusus Jakarta, kenapa yang justru yang dikeluarkan adalah pergub tata cara poligami untuk seorang ASN? Jadi kita patut bertanya-tanya sebenarnya, ini Pak Teguh ini mau nikah lagi atau gimana sebenarnya? Bagaimanapun kebudayaan adalah sesuatu yang berkembang, bukan sesuatu yang stagnan berhenti di tengah jalan. Jadi saya pikir sudah waktunya mereka yang berada di kursi kekuasaan yang punya wewenang untuk mengubah kebijakan, mengubah keadaan, untuk memiliki perspektif yang lebih berpihak kepada perempuan. Jadi menurut saya undang-undang perkawinan maupun aturan-aturan yang perspektif patriarkis dan misoginis itu sudah saatnya untuk segera direvisi. Hal-hal seperti ini, kebijakan-kebijakan seperti ini adalah sebuah bukti bahwa kecerdasan itu ada batasnya, tapi kebodohan tidak. Saya Setio, sampai jumpa di episode berikutnya.